Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anita, mahasiswa PSDK Unta Tojo Una-Una, jurusan Ekonomi, Prodi Manajemen Konsentrasi Keuangan, dengan NIM C2011845. Dalam kesempatan ini, saya membahas tentang fungsi manajemen keuangan daerah pada mata kuliah Manajemen Keuangan Daerah yang diampu oleh Ibu Tri Frida Suryati SE MSI. Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Setelah selesai mengikuti perkuliahan ini, saya dituntut harus mampu melaksanakan atau menerapkan 6 fungsi manajemen keuangan daerah, di mana fungsi tersebut antara lain. Pertama, saya harus mampu mengalokasikan potensi sumber-sumber ekonomi daerah. Kedua, saya harus mampu memproses penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah, di mana kedua fungsi tersebut termasuk dalam fungsi perencanaan. Ketiga, saya harus mampu mengukur kinerja pemerintah daerah dan mengukur standarisasi. Keempat, saya harus mampu melaksanakan anggaran yang sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi. Kedua fungsi tersebut termasuk dalam fungsi pelaksanaan. Kelima, saya harus mampu menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan daerah. Keenam, saya harus mampu mengendalikan dan mengawasi keuangan daerah, di mana kedua fungsi ini termasuk dalam fungsi pengawasan dan pengendalian. Namun, pada saat ini saya mendalami fungsi pengawasan dan pengendalian yang kelima, yaitu mampu menyusun laporan pertanggungjawaban dan keuangan daerah. Dalam konteks pemerintahan daerah, semua satuan kerja perangkat daerah atau SKPD memiliki kewajiban untuk menyusun laporan pertanggungjawaban instansi pemerintah, tidak terkecuali pada pemerintah daerah Kabupaten Tojo Una-Una. Perkembangan wacana menyangkut pengungkapan substansi akuntabilitas publik pertanggungjawaban kepala daerah menarik untuk dibahas. Di satu sisi merupakan kebutuhan publik sebagai manifestasi atas amanah yang telah diberikan pada figur yang telah menang pada pemilihan kepala daerah atau pilkada. Patut dicatat lahirnya suatu paket Undang-Undang Keuangan Negara, yakni Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, mewarnai indikator bahwa tuntutan publik untuk transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara atau daerah tidak dapat ditawar lagi. Untuk menjawab tuntutan masyarakat konstituen agar pelaksanaan ekonomi daerah dapat menciptakan pemerintahan yang bersih, efektif atau efisien, dan bertanggung jawab. Salah satu adalah pasal-pasal yang mewajibkan kepala daerah untuk transparansi dan berakuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan Nomor 58 Tahun 2005. Yang prinsipnya dalam ketentuan tersebut adalah kewajiban bagi kepala daerah untuk melaporkan seluruh penyelenggaraan program atau kegiatan melalui instrumen laporan keuangan daerah dan kinerja dalam suatu bidang paripurna DPRD yang bersifat tahunan maupun 5 tahunan sebagai aktif masa jabatan. Untuk akses upaya tersebut dibangun sistem akuntansi keuangan daerah melalui Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 yang mulai berkiblat pada standar akuntansi pemerintah. Singkat kata, proses pertanggungjawaban kepala daerah ini dilengkapi dengan tata cara dan format laporan pertanggungjawaban melalui Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 yang mulai diundangkan pada 4 Januari 2007 dengan pengesahan Lembaga Negara Republik Indonesia
Nomor 19 Tahun 2007. Adapun tujuan pelaporan keuangan antara lain, pelaporan keuangan pemerintah harus menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dan penilai akuntabilitas dan membuat keputusan yang baik itu keputusan ekonomi, sosial, maupun politik, dengan mempertimbangkan pertama, menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran. Kedua, menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang ingin dicapai. Yang keempat, menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatan dan mencakupi kebutuhan kasnya. Yang kelima, menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang ada pungutan pajak dan pinjaman. Dan yang terakhir yaitu menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan. Bentuk dari pelaporan keuangan daerah, biasanya kepala daerah melaporkan laporan keuangannya dalam bentuk laporan realisasi keuangan daerah periode tahun berjalan. Biasanya juga disajikan dengan buku kas umum, laporan belanja modalnya, laporan belanja barang dan jasanya, untuk mempertanggungjawabkan anggaran pada periode-periode tahun berjalan. Dengan harapan sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan sesuai harapan seluruh masyarakat. Jadi diharapkan pemerintah daerah Kabupaten Tojo Una-Una dapat melakukan transparansi atas akuntabilitas laporan keuangannya. Seperti saya mengambil contoh kasus pada laporan pertanggungjawaban Dewan Perwakilan Rakyat Papua atau DPRD pada hari Senin tanggal 16 bulan 9 tahun 2019 mengadakan rapat paripurna DPR dalam rangka penyampaian laporan keuangan pertanggungjawaban LKPJ Gubernur Papua tahun anggaran 2018 dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Papua tahun 2018. Dalam rapat paripurna ini sangat penting sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan sesuai harapan seluruh masyarakat. Demikian yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.